Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama kali ini Ustaz akan membahas mengenai cita-cita yang tertinggi, cita-cita yang paling mulia, dan cita-cita yang paling utama yang hendaknya kita semuanya, termasuk anak-anakku sekalian, bisa menggapai cita-cita tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimaklumi bersama bahwasannya cita-cita tertinggi bagi seorang muslim, bagi kita semuanya, itu adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang paling tingginya adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada seorang pun yang bisa meraih cita-cita kecuali dia punya semangat yang tinggi dan juga niat yang benar. Yang pertama, kita akan bahas wajibnya atau kita butuh membulatkan cita-cita kita hanya kepada Allah semata. Jadi tanda benarnya keinginan yang dimiliki seorang hamba kita sebagai manusia adalah apabila seseorang itu bercita-cita, yang pertama, untuk mendapatkan keridhaan Rabb-nya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia juga harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, dia merasa sedih atas berlalunya waktu yang tidak dia gunakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempatnya, kalau yang ketiga tadi terjadi, maka dia menyesal atas hilangnya kedekatan dan keakraban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya seorang hamba, seorang manusia itu harus bercita-cita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk selainnya. Baik pagi, siang, sore, malam, maka cita-cita kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cita-cita dunia, cita-cita yang diraih seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, itu hanyalah sebagai wasilah, hanya sebagai sarana yang akan mengantarkan kepada cita-cita tertinggi kita tadi, yaitu kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi bisa meraih derajat masuk surga bila hisabin wala azabin, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi cita-cita yang tertinggi tadi itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan supaya orang tadi itu bisa meraih cita-cita tertingginya itu harus seperti apa. Kata beliau, al-matlabul a'la mauqufu husulihi ala himmatin aliyatin wa niyatin sahihah. Cita-cita yang tinggi hanya bisa dicapai, hanya bisa diraih dengan semangat yang tinggi dan juga niat yang benar. Faman faqadahuma ta'adzara alaihi al-wusulu ilaihi. Jadi siapapun, termasuk anak-anakku sekalian, siapa saja yang tidak memiliki kedua hal tersebut, yakni semangat yang tinggi dan niat yang benar, maka sulit baginya untuk menggapai cita-citanya. Fa innal himmata idza kanat 'aliyatan ta'allaqat bihi wahdahu duna ghairihi. Karena apabila semangat seseorang untuk meraih cita-citanya begitu tinggi, maka semangatnya hanya akan terkait dengan cita-citanya yang tinggi tersebut dan tidak akan terkait dengan yang lainnya. Kalau orang sudah fokus pada tujuannya, maka dia tidak mau tujuan atau fokusnya tadi itu dihalang-halangi oleh perkara-perkara yang lainnya. Wa idza kanat niyyatu sahihatan salakal 'abdu tariqa al-musilata ilaihi. Demikian pula apabila niatnya sudah benar, maka niatnya tersebut akan menggerakkan orang tersebut untuk menempuh jalan yang dapat menyampaikannya kepada cita-cita atau tujuan tertingginya tersebut. Fa idza tawahhada matlubuhu wat-tariqul musilatu ilaihi kanal wusulu ghayatuhu. Dengan demikian, jika niat akan melapangkan jalan yang akan dilaluinya, fanniyatu tafarrada lahu at-tariqa, maka niatnya seseorang akan melapangkan jalan yang akan dilaluinya. Wal himmatu tafarrada lahu al-matluba, sedangkan semangatnya tadi yang tinggi tadi itu akan memfokuskan dia pada cita-cita yang ingin dicapainya. Jadi kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka tentunya kita harus punya semangat yang tinggi dan juga niat yang benar. Kalau kita ingin berhasil mendapatkan keinginan dunia, cita-cita dunia, maka demikian pula orang-orang yang mereka bergelut dengan dunia, mereka mempunyai dua hal ini, tetapi sesuai dengan tujuannya, niat dan semangatnya. Fa idza tawahhada matlubuhu wat-tariqul musilatu ilaihi kanal wusulu ghayatuhu. Jika jalannya sudah tersambung kepada tujuan atau cita-cita yang ingin diraih, maka dipastikan tujuan atau cita-citanya pasti akan tercapai. Akan tapi kebalikannya, wahai anak-anakku sekalian, wa idza kanat himmatuhu safilatan ta'allaqat bis safaliyati wa lam tata'allaq bil matlabil a'la. Apabila semangatnya untuk meraih cita-citanya ternyata rendah, nggak punya semangat yang tinggi, maka semangatnya akan terkait dengan hal-hal yang rendahan juga. Rendahan juga. Tidak punya semangat hidup untuk meraih cita-citanya, atau bahkan nggak punya cita-cita sama sekali. Dan tidak ada kaitannya dengan tujuan yang tinggi yang seharusnya akan diperoleh oleh seseorang. Wa idza kanatin niyyatu ghairu sahihatin kanat tariquhu ghairu musilatin ilaihi. Demikian pula apabila niatnya untuk menggapai cita-cita ternyata tidak benar, maka jalan yang ditempuhnya tidak akan bisa mengantarkan kepada cita-citanya. Famadarus sya'ni ala himmatil abdi wa niyyatihi. Jadi inti permasalahan atau pokok permasalahannya
adalah pada semangat seseorang dan cita-citanya. Semangatnya apa? Adik punya semangat apa? Punya cita-cita apa? Anak-anakku sekalian punya cita-cita yang seperti apa? Punya niat yang bagaimana? Wahuma matlubuhu wa tariquhu. Keduanya itu, semangat dan niat, adalah perkara yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin meraih cita-cita. Cita-cita apapun, apalagi cita-cita ingin masuk surga tanpa hisab maupun tanpa adab. Wala yatimmu illa bitarki thalathati asya. Akan tetapi tujuan yang ingin dicapai tadi itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan meninggalkan 3 perkara. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah al-awaid war-rusum wal-awdha allati ahdatsahan nas. Kalau orang ingin meraih cita-citanya yang tertinggi yang ingin dia peroleh, maka dia harus meninggalkan yang pertama tentang meninggalkan adat atau aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia. Ketika aturan, adat atau hukum tersebut bertentangan dengan syariat agama, bertentangan dengan ajaran agama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, Atsani hajrul awaik allati ta'uquhu an ifradi matlubihi wa tariqihi wa qat'uha. Yang kedua adalah dia harus berusaha meninggalkan segala kendala-kendala yang akan menghalangi fokusnya pada cita-cita dia. Dan juga dia harus konsisten untuk menempuh jalan yang akan dilaluinya tersebut. Kemudian as-salisu yang ketiganya, jadi cita-cita baru akan terwujud kecuali dengan meninggalkan 3 perkara. Yang ketiganya apa? As-salis yang ketiga, qat'u ala ikil qalbil lati tahulu bainahu wa baina tajrid ta'liqi bil matlubi. Yang ketiga adalah dia harus berusaha memotong seluruh kaitan hati dia, keterkaitan hati dia yang bisa menghalangi antara dirinya dengan tujuan atau cita-cita yang dia ingin peroleh tersebut. Wal farqu bainahuma annal awaiqa hiya al hawadits al kharijiyah. Apa sih perbedaan antara kendala dengan kaitan hati itu? Perbedaannya adalah bahwasanya kendala itu adalah semua hambatan yang muncul dari luar diri kita. Dari teman yang gak baik misalkan, dari lingkungan yang kurang baik, dari apapun yang berada di luar dari diri kita. Kemudian kalau yang kaitan hati al-alaik, wal alaiku hiya at-ta'alliqat al-qalbiyah wal alaiku hiya at-ta'alluqat al-qalbiyah bil mubahat wa nahwiha. Adapun yang dimaksud dengan kaitan hati adalah keterkaitan hati seseorang dengan hal-hal yang mubah. Jadi dia terpaku hatinya pada perkara-perkara yang mubah. Akhirnya dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Harusnya dia bisa melaksanakan kewajiban lebih sempurna, dia tidak bisa. Karena apa? Seringnya dia hatinya terkait dengan hal-hal yang mubah. Akhirnya di antaranya yang lain, harusnya dia bisa melaksanakan hal-hal yang disunahkan, sholat sunnahnya atau puasa sunnahnya yang harusnya dia bisa laksanakan, karena dia mikir yang mubah-mubah terus, akhirnya apa? Meninggalkan yang sunnah-sunnah tersebut. Wa aslu dzalik, jadi intinya anak-anakku sekalian, tarkul fudulil lati tushhilu anil maqsudi.
orang yang ingin meraih cita-cita yang tinggi, maka dia harus meninggalkan semua hal-hal yang berlebih-lebihan yang dapat memalingkan dari tujuan utama dia, tujuan tertingginya dia tersebut. Minat ta'am, ini di antaranya apa yang bisa memalingkan dari tujuan yang utama kita, apalagi tujuan yang paling tinggi tadi itu, tujuan masuk surga misalkan. Maka dengan apa di sini disebutkan adalah orang yang terlalu banyak at-ta'am, banyak makan, wasyarab, dia terlalu banyak minum, wal manam, demikian pula terlalu banyak tidur, wal khiltah, atau terlalu banyak bergaul dengan seseorang, siapapun dia pergauli, padahal itu kurang baik. Fayakhudhu min dzalika ma yu'inuhu ala talabihi, maka orang yang punya cita-cita yang tinggi, maka dia hanya melakukan, dia fokus melakukan hal-hal yang bisa membantunya untuk menggapai cita-citanya tersebut. Wa yarfudhu minhu ma yaqta'uhu anhu, dan dia menolak semua hal yang bisa memalingkan dia dari cita-citanya tersebut, au yud'ifu talabahu, atau hal-hal yang bisa melemahkan semangat dia untuk mencapai cita-citanya tersebut. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.